semuanya, kembali lagi di channel Winardo Movie. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menciptakan film dengan judul Selfie Grande 2020. Di sini saya selalu mendoakan kalian sehat selalu ya. Daripada lama-lama, yuk kita simak cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita bernama Carmilla. Terlihat di sana, Carmilla ini lagi bersama suaminya bernama Alex. Kala itu, Carmilla sendiri baru saja bangun dari tidurnya yang habis melewati perjalanan yang panjang. Terlihat seluruh kaca mobil mereka itu sudah ditutupi oleh salju. Lalu Carmilla pun membangun Alex dan menyuruh Alex untuk mencoba membuka pintu jendela. Tapi sayangnya pintu itu telah macet dan tambah lagi saljunya juga cukup lumayan tebal. Di sana terlihat Alex pun berusaha keluar dari mencoba membuka kaca mobilnya itu. Tapi sayangnya semua usaha Alex itu tidak berhasil. Lantas saja membuat Carmilla pada saat itu menjadi panik dan gelisah. Kemudian Carmilla pun mulai menyalahkan Alex pada saat itu. Jika Alex tidak tidur, kemungkinan mereka tidak akan terjebak di salju ini. Setelah itu, Alex pun membuka peta dan melihat posisi mereka sekarang. Ternyata mereka itu berada di tepi jalan yang sudah ditutupi salju yang tebal. Di sana, Alex meyakinkan sama Carmilla pasti ada orang yang lewat dan membantu mereka. Lalu Alex pun menenangkan Carmilla. Dikarenakan pada saat itu Carmilla sendiri lagi hamil tua. Lalu Alex pun merebahkan kursi belakang mobil itu dan dibuat untuk tempat Carmilla tidur. Dan untung saja pada saat itu Alex sudah membawa makan yang banyak. Lalu Alex pun menyalakan lilin dengan tujuan untuk menghangatkan tubuh mereka. Sementara di luar, hujan salju semakin parah dan membuat mobil mereka semakin tertimbun oleh salju. Kala itu Carmilla ini ingin buang air kecil dan Alex pun mengulungkan handuk. Lalu Alex pun menyuruh Carmilla untuk buang air kecil di dekat gulungan handuk tersebut. Awalnya Carmilla itu tidak mau karena sudah terdesak, ia pun kecil dekat handuk itu juga. Singkat cerita, hari demi hari pun telah mereka lalui. Sekarang bahan makanan mereka itu sudah semakin menipis. Di sana Carmilla pun mengatakan bahwa bahan makanan mereka itu cuma cukup 2 minggu saja. Lalu Alex pun mencoba membuka pintu mobilnya dengan tendangannya. Karena salju yang sudah cukup tebal membuat pintu itu susah untuk dibuka. Di sana Carmilla pun mempunyai ide untuk memecahkan kaca mobil mereka. Alex yang mendengar ide itu ia pun menolaknya. Karena saljunya yang tebal tidak mungkin mereka bisa mengalihnya. Jika kaca mobil mereka sudah pecah, pasti salju itu masuk ke dalam mobil mereka. Jika mereka bisa keluar, kemungkinan mereka juga susah bertahan hidup dengan cuaca yang ekstrim tersebut. Sekarang 5 hari pun telah mereka lalui. Tentu saja bahan makanan mereka itu semakin menipis. Alhasil terjadinya konflik kecil di antara mereka berdua. Di saat mereka lagi berpikir, Alex tidak sengaja menumpahkan stok air mereka. Karena Alex yang tidak mau bersalah, ia malah menuduh Carmilla. Lagi dan lagi mereka pun bertengkar di dalam mobil itu. Alex yang tidak mau putus asa, ia pun mencoba melelehkan salju di dekat kaca mobilnya. Alex berharap dengan cairnya salju kemungkinan bisa membuka kaca mobil mereka. Tapi sayangnya usaha Alex itu tidak membuahkan hasil. Setelah itu Alex pun mendengar mobil yang lewat di dekat mereka. Lalu Alex pun langsung berteriak untuk minta bantuan. Karena salju yang sudah tebal membuat suara Alex ini tidak terdengar sampai keluar. Di sana Carmilla itu pun berhasil menghubungi ayahnya. Tapi sayangnya jaringan teleponnya Carmilla itu tiba-tiba menghilang. Karena hal itu membuat Alex menjadi putus asa. Sementara Carmilla ia itu sangat frustrasi dan ia malah menyalahkan dirinya sendiri. Singkat cerita, 9 hari pun telah mereka lalui.
Oleh karena itu, bahan makanan mereka cuma cukup untuk bertahan 1 hari saja. Sementara stok air mereka itu telah habis. Oleh karena itu, mereka pun mengumpulkan tetesan air salju itu untuk bertahan hidup. Sekarang 11 hari pun telah mereka lalui. Karena Carmilla merasa mereka tidak selamat lagi, Carmilla pun menulis beberapa pesan di buku catatannya. Alex yang melihat itu, ia pun langsung marah sama Carmilla. Di sana, Alex pun meminta sama Carmilla untuk tidak boleh putus asa. Dan tambah lagi, Alex juga menaruh harapan sama anak dalam kandungan Carmilla itu. Tak butuh waktu lama, mereka pun mendengar truk pembersih jalan di dekat mereka. Lagi dan lagi, Alex pun berteriak untuk minta bantuan. Tapi sayangnya, supir truk itu tidak mendengar suara dari Alex. Oleh karena itu, hampir saja membuat Alex frustrasi sama keadaan di sana. Sampai-sampai Alex itu mengamuk di dalam mobil tersebut. Lagi dan lagi, Alex pun menyalahkan Carmilla atas kejadian yang menimpa mereka. Hingga pada akhirnya mereka malah menyalahkan satu sama lain. Sekarang 2 minggu pun telah mereka lalui. Dan tentu saja stok makanan dan minuman mereka itu sudah benar-benar habis. Di saat malam harinya, terlihat Carmilla itu terkena dehidrasi. Tentu saja membuat tubuhnya Carmilla ini menjadi panas. Karena Carmilla tidak tahan lagi, ia pun mengambil benda di dekat mobil dan memecahkan kaca mobil itu. Alex yang melihat itu, ia pun mencoba mencegahnya. Alhasil, Carmilla malah menusukkan benda itu sama Alex. Diketahui Carmilla memecah kaca itu bukanlah untuk keluar, di mana Carmilla sendiri ingin mendinginkan tubuhnya dikarenakan tubuhnya itu sudah sangat panas. Lalu Alex pun mulai menenangkan istrinya dan mengobatinya lagi. Pada malam harinya, Carmilla itu tiba-tiba saja sakit perut. Ternyata Carmilla ini ingin melahirkan. Alex yang mengetahui hal tersebut, ia pun membantu istrinya yang mau melahirkan. Hingga pada akhirnya Carmilla pun berhasil melahirkan anaknya. Sekarang 18 hari pun telah mereka lalui. Anak mereka yang baru lahir itu terlihat sangat kedinginan atas kaca mobil yang sudah pecah itu. Melihat itu semua, Alex pun membuka jaketnya dan membalut anaknya itu. Tak butuh waktu lama, Alex itu juga merasa kepanasan. Ternyata Alex sendiri juga mengalami dehidrasi. Pada keesokan paginya, Carmilla mulai melihat tubuh suaminya itu telah kaku. Lalu Carmilla pun menyelimuti suaminya tersebut. Tapi sayangnya Alex itu telah meninggal dunia karena kedinginan. Sekarang Carmilla itu cuma tinggal bersama anaknya saja. Tak butuh waktu lama, Carmilla pun mendengar suara mobil yang melintas di dekat dirinya. Karena Carmilla ini yang sudah tidak bertenaga, ia pun tidak bisa teriak dengan keras. Alhasil, bala bantuan itu harus terbuang dengan cuma-cuma. Carmilla yang tidak ada makan membuat asinya itu tidak bisa keluar lagi. Lalu Carmilla pun memutuskan untuk makan kantong embrio anaknya itu, dengan tujuan agar air asinya bisa keluar dan anaknya itu bisa selamat. Sekarang 24 hari pun telah berlalu. Kemudian Carmilla pun mencoba mengali salju tersebut. Karena salju yang sudah menipis membuat Carmilla dengan mudahnya menggali salju itu. Hingga pada akhirnya Carmilla pun bisa keluar dari mobil bersama anak dan meninggalkan mayat Alex sendirian. Setelah berhasil keluar, Carmilla pun melihat sekitar jalan itu terlihat sepi. Dengan tenaga yang seadanya, Carmilla pun mulai menyusuri jalan itu. Di sana, Carmilla pun menyadari bahwa dirinya itu terdampar di sebuah kutub. Karena Carmilla yang tidak mau menyerah, ia pun terus berjalan. Di akhir film, kita diperlihatkan Carmilla itu menemui pos polisi terdekat di sana. Melihat itu semua, Carmilla pun senang dikarenakan ia bisa selamat bersama anaknya. Dan hingga pada akhirnya film pun berakhir.